Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sekarang ada di tanggal 24 Juni 2021 dan renungan kita hari ini dengan judul untuk menerima terang yang dikirim Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk menerima terang yang dikirim Allah. Dan ayat inti kita hari ini Mazmur 43 ayat 3. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Tuhan Yesus datang ke dunia kita ini penuh dengan kemurahan, hidup dan terang, bersedia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi Ia tidak dapat menyelamatkan orang yang berlawanan dengan kehendaknya. Allah tidak memaksa hati nurani. Ia tidak menyiksa tubuh agar Ia boleh memaksa manusia menuruti hukumnya. Semua pekerjaan ini adalah menurut aturan setan. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa Ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Ia memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Ia membuat jelas tuntutannya dan dibiarkannya orang berdosa itu apakah ia mau menerima kebenaran dan menerima anugerah serta kuasa yang olehnya ia boleh memenuhi tiap-tiap syarat dan mendapat sentosa dalam menyerahkan pelayanan sukarela kepada Yesus Kristus yang telah membayar harga penebusannya. Kalau orang yang berdosa itu merasa bimbang dan gagal untuk menghargai terang yang telah sampai kepada inteleknya dan menggerakkan emosi jiwanya, lalu menolak untuk menuruti Allah, maka terang itu bertambah kelam. Makin lama makin berkurang kuasanya dan akhirnya hilang lenyap dari pemandangannya. Barang siapa yang tidak menghargai sinar-sinar terang yang pertama, tidak akan memberikan perhatian kepada bukti-bukti yang lebih pasti dari kebenaran. Sekiranya seruan Allah yang lemah lembut tidak berhasil mendapat sambutan dalam hati orang yang berdosa itu, maka kesan-kesan pertama yang diadakan atas pikirannya itu kehilangan artinya dan ia pun pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Undangan itu penuh dengan kasih. Terang itu sama terangnya ketika pada akhirnya ia menolaknya, seperti ketika pertama-tama terbit atas jiwanya. Tetapi oleh penolakan terang, jiwanya menjadi penuh kegelapan dan tidak menyadari apa bahaya penolakan terang itu. Kristus berkata kepada jiwa yang seperti itu, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Pada hari ini, pastikanlah panggilan dan pilihanmu. Rasul Petrus memberikan kepada kita suatu salinan terbaik dari polis asuransi hidup yang terbaik di dunia ini. Katanya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi saudara, kita ketika menerima Yesus, kita menerima terang yang dikirim oleh Allah. Karena Yesus adalah terang dunia. Dia datang ke dunia untuk menerangi dunia ini. Dan dia datang karena dia dikirim oleh Allah. Dia menjadi manusia, dia hidup dengan kita. Dia menjadi teladan bagi kita. Dan kalau kita menerima terang itu, kita akan menjadi sarana terpantulnya kasih Allah kepada orang lain di sekitar kita. Kita bersyukur karena ketika kita menjadi pantulan kasih Allah, kasih Yesus kepada orang lain, kita menerima berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kasih yang Yesus teladankan kepada kita, melalui apa yang kita tampilkan kepada orang di sekitar kita. Kita menjadi agen kasih Allah di atas dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita melalui pekabaran kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh karena saudara dengan setia terus mengikuti renungan yang kami bagikan melalui channel ini, dan biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kalau saya boleh membacakan beberapa nama di channel YouTube yang memberikan komentar, yaitu Sandra D, kemudian Hosana Wangania, Hadi Saputra, kemudian Ida Madelu, Elvi T, Martin Meigar, kemudian Linda Ariel, kemudian Ibu Herlin Manobi, kemudian Widiana Ana, kemudian Sir Bob Fik, kemudian Tasya
Tasia ya, Tasia, kemudian ada Desmond Elong, kemudian Cornelia Emma Keparo, kemudian ya mungkin itu saja yang saya bisa baca di sini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kalau saya tidak sempat membalas komentar saudara, saya doakan saudara selalu diberkati, dan kepada pendengar renungan ini di mana saja berada, Tuhan kiranya turut memberkati. Ibu Cornelia, mungkin ini ibu yang ada di Timika, Ibu Cornelia Emma Keparo yang pernah kami layani. Tuhan berkati ibu, salam untuk Bapak dan juga keluarga yang ada di sana. Mari kita akhiri renungan ini dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk renungan yang indah di pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati semua pendengar renungan di mana saja berada. Tuhan kiranya turut campur tangan dalam segala rencana hidup kami hari ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Hari ini biarlah kami menjadi agen Tuhan, menjadi terang, menjadi pantulan terang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.